فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga sampai detik ini kita masih bisa menyempurnakan segala kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita mengetahui syariat Islam yang mulia. Apabila seorang hamba mengamalkan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan termasuk di antara perkara penting yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan yang diajarkan kepada kita semua adalah agar kita senantiasa menyempurnakan akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Maka termasuk di antara inti dari ajaran Islam adalah akhlakul mulia, akhlakul karimah yang harus berusaha untuk kita terapkan dan amalkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita ketahui, tapi berusaha kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan dengan sorga yang paling tinggi, dengan rumah di sorga yang paling tinggi bagi siapa saja yang memiliki akhlakul mulia, akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Aku menjamin dengan sebuah rumah di sorga yang paling tinggi bagi siapa saja yang baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan kedekatan dengan Rasulullah SAW bagi siapa saja yang memiliki akhlak mulia akan dimasukkan ke dalam sorga bersama dengan Rasulullah, bahkan dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling aku cintai
dan paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka akhlakul karimah ini bukan amalan yang biasa. Itu amalan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga yang paling tinggi, bahkan dekat dengan Rasulullah SAW. Mungkin apabila kita ada kesalahan-kesalahan, mungkin kita akan turun di surga yang bawahnya. Itu juga sudah alhamdulillah, masya Allah. Jadi ini bukan amalan sembarangan. Menerapkan akhlakul mulia di dalam kehidupan kita ini adalah amalan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengangkat derajat kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgatul firdaus bersama dengan Rasulullah dan para nabi dan orang-orang saleh yang lainnya. Maka dari sini kita mengetahui pentingnya bagi kita untuk berusaha menerapkan akhlakul mulia di dalam kehidupan kita. Dan termasuk di antara akhlakul mulia adalah menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan mencela atau melaknat atau membicarakan aib orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish wal badhi." Bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela dan melaknat, dan bukan juga orang yang keji dan kotor mulutnya. Jadi seorang mukmin, seorang yang berusaha mengamalkan syariat Islam adalah seorang yang menjaga lisannya dari melaknat dan mencela atau dari berkata keji dan kotor. Maka apabila kita mungkin mendapati ada sebagian dai atau ustadz atau tokoh agama yang suka mencela dan melaknat atau yang keji dan kotor mulutnya, maka janganlah kita salahkan syariat Islam, karena Islam tidak mengajarkan. Jangan ada di pikiran kita bahwasanya Islam seperti itu, tidak. Islam agama yang mulia, agama yang menanamkan, mengajarkan kita untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan termasuk diantaranya adalah dari lisan kita. Seorang mukmin bukanlah orang mencela dan melaknat, dan bukan orang yang keji dan kotor mulutnya. Dan oleh karena itulah para ulama senantiasa mengedepankan mempelajari adab dan akhlak. Sebagaimana yang dinukilkan dari Ibnul Barak, dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam Tabaqatul Qurra, di mana Ibnul Barak mengatakan, "Talabtul adab 30 sana wa talabtul ilma 20 sana wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm." Aku mempelajari adab dan akhlak itu 30 tahun. Kemudian baru setelah itu aku mempelajari ilmu. Dan dahulu para ulama senantiasa mengedepankan pelajari adab sebelum ilmu. Karena dengan pelajari adab, maka ilmu itu akan terlihat indah. Ilmu itu akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. Ilmu agama kepada pemiliknya akan menjadi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka di sini pentingnya kita untuk menerapkan adab dan akhlak di dalam kehidupan kita. Dan termasuk diantaranya adalah janganlah kita membicarakan orang lain. Ya, karena itu adalah termasuk diantara dosa-dosa besar. Hendaklah kita menjaga kehormatan saudara kita. Bahkan di dalam Islam, membicarakan orang lain tentang kejelekannya, tentang keburukannya atau aib-aibnya, ini termasuk dari dosa-dosa besar. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan surat Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakul lahmi akhi maitan fakarihtumuh." Janganlah kalian saling menggibahi, membicarakan aib saudara kalian. Apakah kalian ingin makan bangkai daging saudara kalian yang telah mati? Kata Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, "La khilafa anna al-ghibata min al-kaba'ir." Tidak ada khilaf bahwasanya ghibah termasuk dari dosa besar. Dan termasuk di antara ghibah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana Aisyah mengatakan, "Hasbuka Safiyah innaha qasirah." Cukup bagimu Safiyah ya Rasulullah, dia itu pendek.
Cuma bilang Sofiyah itu pendek. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad qulti kalimatan la mujjat bimal bahr lamajjathu. Engkau telah mengucapkan satu ucapan yang kalau dicampur dengan air lautan maka akan jadi keruh dan bau busuk. Maka cuma bilang pendek aja di dalam Islam ini diharamkan. Apalagi sampai mencela, melaknat, menghina. Ya, cuma bilang pendek ini tidak boleh, bahkan termasuk dari dosa besar. Ketika kita merendahkan atau membongkar aib saudara kita, membicarakan kejelekan saudara kita, dan ini terkadang kita banyak tidak merasa. Bahkan setiap hari kita membicarakan saudara kita. Si fulan malas, si fulan banyak makannya, kerjanya sedikit. Ya, si fulan banyak omong. Atau ibu-ibu komentari itu si fulana kok ibu itu bibirnya menor banget. Ya, make upnya tebel banget, beda sama lehernya misalnya. Atas bawahnya kok nggak matching, norak. Ya, ini kayak gini nggak boleh dalam Islam, masya Allah. Apalagi sampai mencaci, melaknat, menghina. Cuma bilang kejelekan, aib apa saja. Si fulan pencuri, si fulan melakukan kejahatan ini dan itu, atau si fulan melakukan perzinahan. Kita dengan tanpa sadar di media sosial menyebarkan si fulan korupsi, si fulan melakukan perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Ini semua adalah ghibah dan dosa besar. Ya, seorang mukmin menjaga lisannya dari membicarakan kejelekan orang lain, dan ini termasuk dari adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan membicarakan dan menyakiti orang lain ini terancam dengan ancaman yang besar, akan terhapus amalannya. Ya, di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qila li Nabi SAW, dikatakan pada Nabi SAW, inna fulanah tusalli al-laila wa tasumu an-nahara wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranahu bilisani. Faqala Rasulullah SAW, huwa min ahli nar. Dikatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya si fulanah, ibu fulanah itu, dia senantiasa sholat malam, senantiasa puasa di siang hari, dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan senantiasa bersedekah, akan tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka apa kata Rasulullah SAW? La khairu fiha, enggak ada kebaikan padanya. Dia termasuk dari ahlun nar, penduduk neraka. Na'udzubillah. Coba kita bayangkan, habis sia-sia amal ibadah kita kalau kita menyakiti saudara kita dengan lisan kita. Makin harus diingat, jangan sampai kita menjadi orang bangkrut di hari kiamat. Bawa pahala puasa, sholat dan zakat, bawa pahala yang sangat banyak, tapi bisa habis semuanya dikarenakan lisan kita yang senantiasa menyakiti saudara kita, menjelekannya, bahkan mencaci, memaki, menghinakan dan sebagainya, menggibahinya. Ini semua adalah termasuk diantara amalan-amalan yang bisa menghapus pahala-pahala kita. Maka ini yang harus kita fahami dan berusaha untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk berusaha memiliki akhlakul mulia. Dan termasuk yang terpenting di dalam akhlakul mulia adalah bahwasanya akhlak mulia ini yang paling pantas untuk mendapatkannya adalah keluarga kita. Mereka yang paling pantas, paling berhak untuk mendapatkan akhlak mulia dari kita. Istri kita, atau suami kita, atau anak kita. Mereka yang paling berhak merasakan akhlak mulia dari kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khairukum khairukum li ahlihi wa la khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang paling baik terhadap keluargaku. Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imana hasinukum akhlaqa wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim. Sesempurnanya iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Maka termasuk di antara ciri seorang mukmin adalah memiliki akhlak yang baik. Dan sebaik-baik kalian adalah orang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Maka ini ciri seorang beriman, senantiasa berbuat baik kepada keluarganya. Dan ini yang utama. Mereka yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik dari kita. Sebelum orang lain. Jangan sampai kepada orang lain kita hangat, gimana bapak, gimana ibu,
Anda bisa bantu, senyum, hangat. Tapi ketika pulang ke rumah, marah-marah. Ya, bentak-bentak. Atau kepada anaknya nyubit. Ya. Kenapa tidak ada sifat rahmat kita kepada keluarga kita? Kenapa kepada orang kita senyum? Kita bertutur kata yang hangat, yang lembut. Tapi kepada istri kita, pada suami kita, pada anak kita atau kepada orang tua kita mengangkat suara, kita membentak, maka ini bukan orang yang memiliki akhlakul karimah. Dan termasuk di antara akhlakul karimah adalah menjaga lisan untuk tidak mengangkat suara. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, di mana Anas bin Malik mengatakan, "Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin wallahi ma qala li uffan qat. Wala qala li shani ma fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza." Aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun dan demi Allah Rasulullah tidak pernah mengatakan sekalipun, enggak pernah. Dan tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini dan coba-coba kamu lakukan ini. Marah-marah, ngomel-ngomel gitu. Selama 10 tahun Anas bin Malik melayani Rasulullah sekalipun enggak pernah mengatakan demikian. Itu yang kita enggak boleh mengucapkan kepada orang tua, Pak. Fala taqul lahum uffin. Janganlah kalian mengucapkan kepada orang tua. Artinya kalimat yang paling rendah yang menunjukkan ketidaksukaan, ketidaksopanan. Itu Rasulullah tidak pernah mengucapkan kepada pelayannya, kepada keluarganya. Ya, ini 10 tahun jangka waktu yang sangat lama. Bisa kita lihat sifat asli seorang itu bagaimana. Maka termasuk dari akhlakul mulia itu menjaga lisan kita tidak mengangkat suara. Ini kita latih. Kalau mungkin kita biasa kita kalau ini marah-marah, ngomel-ngomel, dilatih. Ya, ingat, kita melatih agar kita apa? Agar kita bisa masuk surga bersama dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau kita ingat ini, Pak, insya Allah kita akan punya semangat dalam melatih kesabaran kita, melatih lisan kita untuk tidak membentak istri kita, membentak keluarga kita, suami kita atau anak kita. Sabar. Kenapa? Karena kita ingin masuk surga dekat bersama dengan Rasulullah SAW. Dan termasuk diantaranya juga, termasuk akhlakul karimah adalah senyum. Senantiasa senyum kepada keluarga kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Riwayat Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Senyummu kepada saudaramu termasuk sedekah. Kita senyum itu sedekah, apalagi kepada keluarga. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamtu illa tabassama fi wajhi." Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW semenjak aku mengenal Islam, kecuali Rasulullah ketika melihatku itu senantiasa tersenyum kepadaku. Ini sifat dan akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika ketemu orang tersenyum, apalagi kepada keluarga. Jangan sama orang lain senyum, ketika sampai rumah cemberut, ya, bentak-bentak. Ini bukan orang yang memiliki akhlak mulia. Ya, maka ini termasuk diantara perkara penting yang mungkin menurut kita remeh, tapi ini apa? Amalan besar di sisi Allah yang bisa mengantarkan seorang hamba masuk dalam surga, bahkan surga yang paling tinggi dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, berusaha kita sabarkan diri kita. Mungkin yang biasa kita marah, kita latih, kita paksa agar kita tidak selalu marah-marah, agar kita senantiasa berkata lemah lembut kepada keluarga kita. Ini perlu latihan, perlu perjuangan, dan insyaallah balasannya surgatul firdaus dekat dengan Rasulullah SAW. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua diberikan taufik dan hidayahnya agar bisa memiliki akhlakul karimah dan masukkan kita semua ke dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW dan juga para nabi yang lain dan juga orang-orang saleh di surga Firdaus. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.